Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya Ustaz Ben dan juga Ustaz Devi? Alhamdulillah baik. Ustaz gimana sehat ya? Alhamdulillah sehat-sehat Ustaz. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Devi dan juga Ustaz Ben yang sudah berkesempatan hadir dalam kegiatan berbagi pemahaman pembelajaran sosial emosional. Jadi baik, kita langsung saja mungkin yang serem saja. Oke. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi ya terkait apa yang saya dapatkan dalam pelatihan pendidikan pemula berkaitan dengan pembelajaran sosial emosional. Jadi pembelajaran sosial emosional di sini mungkin ustazah mungkin sudah pernah dengar sebelumnya ya seperti itu. Tapi mungkin dalam keseharian mungkin tidak terlalu sering kita praktekkan. Jadi saya coba akan sedikit apa sih kira-kira pembelajaran sosial dan emosional ini. Nah, pembelajaran sosial dan emosional di sini adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah yang memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap positif mengenai aspek sosial dan juga emosional. Nah, untuk apa sih tujuan pembelajaran sosial emosional di sini? Yang pertama adalah memberikan pemahaman, penghayatan dan kemampuan untuk mengelola emosi atau kesadaran diri. Kedua, menetapkan dan mencapai tujuan positif atau manajemen diri. Yang ketiga, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain atau kesadaran sosial. Yang keempat, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif atau keterampilan berrelasi. Yang terakhir, membuat keputusan yang bertanggung jawab atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, dari pembelajaran sosial emosional di sini ada 5 kompetensi. Yang pertama yaitu manajemen. Yang pertama di sini adalah kesadaran diri. Kesadaran diri di sini adalah kemampuan untuk memahami perasaan, emosi dan nilai-nilai diri sendiri dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan juga konteks kehidupan. Yang kedua ada yang disebut dengan manajemen diri, yaitu kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Nah, yang ketiga adalah kesadaran sosial, yaitu kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang, budaya dan konteks yang berbeda-beda. Yang keempat adalah keterampilan berelasi, itu kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan juga suportif. Dan yang kelima adalah membuat keputusan yang bertanggung jawab. Nah, di sini kemampuan untuk menemukan atau menentukan pilihan-pilihan membangun yang berdasar atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari berbagai macam tindakan dan juga perilaku. Nah, di sini bagaimana sih biasanya menggambarkan keterampilan sosial dan emosional dalam bahasa sehari-hari. Nah, di sini kita dapat menerapkannya pembelajaran sosial dan emosional dalam keseharian kita. Yang pertama adalah kesadaran diri. Nah, kesadaran di sini bisa kita gunakan misalkan dalam bentuk mengenalkan diri, memahami emosi sendiri, ya, dan mengenal kebiasaan baik dan buruk. Nah, sedangkan untuk manajemen diri kita bisa gambarkan dalam bentuk pandai mengelola emosi, tidak cepat marah, termotivasi dan juga tidak mudah menyerah. Sedangkan untuk kompetensi yang ketiga, kesadaran sosial di sini bisa dilakukan dalam bentuk empati, memahami perasaan orang lain dan juga toleransi. Sedangkan untuk keterampilan berrelasi di sini dapat ditunjukkan dengan pandai bergaul, open-minded dengan perbedaan, percaya diri dan juga support. Sedangkan yang terakhir untuk pengambilan keputusan dapat ditunjukkan dalam bentuk adil, penuh pertimbangan, peduli dengan sesama, bertanggung jawab dan juga tanggung rasa. Nah, dalam pembelajaran sosial dan emosional di sini ada yang dinamakan dengan mindfulness. Nah, di sini artinya adalah kesadaran penuh. Nah, kesadaran penuh dapat diartikan sebagai kesadaran yang muncul ketika seseorang memberikan perhatian secara sengaja pada kondisi saat sekarang, dilandasi rasa ingin tahu dan juga welas kasih. Nah, di sini mindfulness atau kesadaran penuh dapat kita terapkan. Yang pertama di situ being mindful, yaitu menerapkan mindfulness dalam kehidupan sehari-hari.
teach mindfully, menerapkan mindfulness dalam praktik pembelajaran, dan juga teach mindfulness, mengajarkan mindfulness kepada anak-anak. Nah, di sini mindfulness atau kesadaran penuh dapat dilatih dan juga ditemukan melalui berbagai kegiatan sehari-hari maupun pembelajaran yang dilakukan secara mindful, yaitu adanya koneksi antara tubuh atau indera, perasaan, pikiran, dan juga lingkungan. Nah, seperti apa contohnya, Ustazah? Nah, di sini ada beberapa contoh latihan mindfulness yang mungkin bisa kita terapkan ya dalam pembelajaran di kelas. Yang pertama di sini adalah dengan memainkan alat musik yang menghasilkan bunyi, misalkan gitar atau misalkan angklung ya, atau piano, sehingga anak-anak itu ketika sebelum pembelajaran jadi lebih tenang, lebih rileks, emosi dan perasaannya sudah terkontrol sebelum pembelajaran. Selain itu juga dapat dilakukan dengan mengungkapkan perasaan hal-hal yang sudah disyukuri oleh anak-anak. Misalkan aku bersyukur hari ini bisa bertemu dengan teman-teman, atau aku bersyukur hari ini bisa bertemu dengan ustaz-ustazah. Di situ kita gali perasaan anak-anak, emosi anak-anak, kira-kira apa nih yang membuat anak-anak sudah bersyukur akan hari ini. Yang lain bisa dilakukan dengan berdoa, berdoa, dan juga yang lainnya. Nah, di sini contohnya apa saja? Yang pertama adalah menjadi teladan atau memodelkan. Di sini bisa menunjukkan dengan kepedulian, menciptakan budaya, mengapresiasi, dan juga yang lainnya. Sedangkan bagaimana sih caranya mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dalam praktik pembelajaran? Yang pertama bisa dilakukan dengan cara pembukaan yang hangat. Jadi satu-satunya ketika mengajar bisa didahului dengan pembukaan yang hangat. Misalkan contohnya berikan kesempatan pada murid-murid untuk berbicara atau bersuara, lalu mendengarkan aktif, memungkinkan interaksi atau keterhubungan atau koneksi, menciptakan rasa memiliki, dan lain-lain. Lalu bisa juga dengan kegiatan inti yang melibatkan dan menantang murid, misalkan diskusi, setting kelas pembelajaran, kooperatif, lalu refleksi diri, dan juga penilaian. Sedangkan untuk bagian penutupnya bisa menggunakan penutupan yang optimistik. Misalkan contohnya bisa mengapresiasi terhadap suatu praktik baik yang sudah dilakukan oleh siswa baik secara individu maupun berkelompok. Nah, setelah itu bisa juga dengan mengambil kesimpulan atau insight dalam pembelajaran. Nah, bagaimana caranya menciptakan iklim kelas, budaya, dan kebijakan sekolah? Bisa dilakukan dengan membangun keterhubungan atau koneksi yang menciptakan perasaan aman dan nyaman, menciptakan lingkungan kelas yang dapat merangkul keberagaman, melibatkan murid, dan menumbuhkan optimisme. Bisa juga dengan mewujudkan keyakinan kelas, peraturan, kebijakan sekolah yang mencerminkan visi sekolah dan jalan buat pendidikan. Mungkin itu ya Ustazah yang bisa saya sampaikan yang terkait pembelajaran sosial dan emosional. Saya berharap termasuk diri saya pribadi juga mudah-mudahan bisa kita terapkan ya terkait pembelajaran sosial dan emosional ini, sehingga anak-anak bisa lebih nyaman, bisa lebih menyenangkan ketika melaksanakan pembelajaran di kelas, dan juga bisa menjadi pilihan kita. Jadi tidak hanya menggunakan pembelajaran yang sudah pernah kita gunakan, tapi kita bisa menggunakan pembelajaran sosial dan emosional. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Ustazah, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.